Dalam merencanakan sebuah hunian, maka klien perlu mencari arsitek yang cocok dengan dirinya. Hal ini bertujuan agar desain yang dirancang sesuai dengan keinginan klien. Ada beberapa cara agar kita bisa mendapatkan arsitek yang sesuai dengan kita. Mari kita bahas. Yang pertama, kita perlu lihat portofolionya. Portofolio adalah dokumentasi dari karya yang selama ini sudah dibuat oleh sang arsitek. Semakin banyak portofolionya akan menunjukkan semakin berpengalaman sang arsitek. Apa saja yang bisa dilihat dari portofolio? Yang pertama, gaya desainnya. Apakah sesuai dengan selera dari klien atau berbeda? Lalu tipe bangunannya. Apa saja jenis proyek yang sudah pernah dikerjakan? Jika proyek rumah tinggal, maka cari arsitek yang portofolionya banyak mendesain rumah tinggal. Jika restoran, maka cari arsitek yang portofolionya banyak mendesain restoran. Lalu kalian harus memilih beberapa arsitek, jangan hanya satu agar kalian bisa mencari perbandingan. Setelah portofolio, personalitinya. Kita bisa menilai personalitinya bisa melalui sosial media dan saat bertemu langsung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah orang ini ramah atau dingin. Orangnya supel atau pendiam, apakah yang meledak-ledak atau yang kalem. Pilihlah arsitek yang kepribadiannya cocok dengan klien, karena proyek ini kan perjalanannya bisa berbulan-bulan atau tahunan. Jika pribadinya tidak cocok, maka waktu proyek selama 1-2 tahun itu bisa terasa sangat lama, dan jika ada masalah, maka akan sulit diselesaikan. Lalu cara bekerjanya. Cara bekerja ini bisa kita lihat mulai dari proyek yang sudah pernah dikerjakan apa saja, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, jasa yang ditawarkan seperti apa, fee-nya berapa, dan juga deadline. Oh iya, selain menanyakan cara bekerja dari arsitek, kita juga perlu menyampaikan data-data yang penting, seperti luasan, lokasi, serta kebutuhan ruang, agar arsitek itu bisa memperkirakan baik dari fee-nya, ruang lingkup proyeknya, serta deadline dari proyek tersebut. Untuk mengetahui gambaran lengkap apa saja yang harus disiapkan, maka kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas, atau bisa lihat di playlist ngobrolin arsitektur mengenai tahapan proyek pertama. Jika sudah cocok dari portofolionya, personalitinya, lalu cara bekerjanya, maka saatnya mengurus legalitas. Jadi kita perlu adanya surat perjanjian atau surat kerjasama. Hal ini bertujuan agar proses perancangan dan pelaksanaan berjalan lebih lancar. Mungkin ada yang pernah mengalami nih, kejadian di mana arsiteknya belum dibayar, namun desainnya sudah dibawa kabur oleh klien. Atau ketika klien sudah membayar, tiba-tiba arsiteknya hilang, padahal proses desain belum selesai. Ini sebagai bentuk kewaspadaan ya, agar jika terjadi hal-hal seperti itu, maka bisa diselesaikan secara hukum. Oke, sampai di sini dulu pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya.